Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursaini dari kelas MN18A akan mempresentasikan citra merek terhadap pengambilan keputusan pembelian sepatu Converse pada mahasiswa UBP Karawang dengan NIM 18416261201073. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Sebuah merek yang terkenal dan terpercaya merupakan aset yang tidak tertunggangi. Keahlian yang paling unik dari pemasaran yang profesional adalah kemampuannya untuk menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan merek. Aker 1991/2. Merek adalah cara membedakan sebuah nama atau simbol seperti logo, trademark, atau desain kemasan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan produk atau jasa dari satu produsen atau satu kelompok produsen dan untuk membedakan produk atau jasa itu dari produsen pesaing. Proses keputusan konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi produk atau jasa akan dipengaruhi oleh kegiatan oleh pemasar dan lembaga lainnya serta penilaian dan persepsi konsumen itu sendiri. Proses keputusan pembelian akan terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, kepuasan konsumen. Di sini ada hasil dari pembahasannya. Citra merek merupakan serangkaian asosiasi atau persepsi yang ada dalam benak konsumen terhadap suatu merek, biasanya terorganisasi menjadi suatu makna. Hubungan terhadap suatu merek akan semakin kuat jika didasarkan pada pengalaman dan mendapat banyak informasi. Citra atau asosiasi mempresentasikan persepsi yang bisa merefleksikan kenyataan yang objektif atau tidak. Citra yang terbentuk dari asosiasi atau persepsi inilah yang mendasari keputusan membeli bahkan loyalitas merek atau brand loyalty dari konsumen. Kotler dalam Sandi Sri Citono 2008/20, dalam keputusan pembelian konsumen seringkali ada lebih dari 2 pihak. Dari proses pertukaran atau pembelian, umumnya ada 5 macam peran yang dapat dilakukan seseorang. Ada kalanya kelima peran ini dipegang oleh satu orang, namun seringkali peran tersebut dilakukan beberapa orang. Pemahaman mengenai peran ini sangat berguna dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kelima peran tersebut meliputi 1. Pramakarsa adalah orang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau jasa. 2. Memberi pengaruh adalah orang yang pandangan atau nasihatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir. 3. Pengambilan keputusan adalah yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan pembelian. Apakah membeli, apa yang dibeli, kapan membeli, bagaimana cara membeli, dan di mana akan membeli. Pembeli adalah orang yang melakukan pembelian nyata. Pemakaian adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Proses keputusan konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi produk atau jasa akan dipengaruhi oleh kegiatan pemasar dalam lembaga lainnya, serta penilaian dan persepsi konsumen itu sendiri. Proses keputusan pembelian akan terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, kepuasan konsumen. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen akan memberikan pengetahuan kepada pemasar bagaimana menyusun strategi dan komunikasi pemasar yang lebih baik. Persepsi konsumen akan mempunyai keputusan pembelian dikarenakan orang mempunyai kesukaan dan kebiasaan yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi konsumen terutama didukung oleh kemampuan seseorang untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Setiaji 2003 11-15. Keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis. 1. Faktor kebudayaan merupakan faktor penentu yang mendasari keinginan dan perilaku seseorang. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan dimainkan oleh budaya, subbudayanya, dan kelas sosial tersebut. Faktor sosial terdiri atas kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status seseorang dalam lingkungan. Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran, dan status sosial konsumen. 3.
3. Faktor pribadi terdiri dari umur dan tahapan dalam siklus hidup. Kerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Keputusan seseorang membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup jabatan. Faktor psikologis terdiri atas motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan diri atas sikap. Pilihan pemilihan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang utama, yaitu motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap. Di sini kasusnya ada beberapa mahasiswa karawang yang mempunyai kepercayaan terhadap citra merek Converse. Merek tersebut mendapatkan citra yang baik dari masyarakat yang baik dalam keunggulan, kekuatan, dan keunikan pada merek Converse. Merek Converse dianggap sebagai merek yang baik dibandingkan merek lainnya. Tetapi terkadang mahasiswa yang menyatakan menggunakan merek lain menggunakan citra yang cukup tersebut mengindikasikan beberapa ada yang lebih percaya diri menggunakan merek lain selain Converse. Selain itu, juga masih banyak yang menganggap satu merek Converse mempunyai harga yang mahal sehingga beberapa orang tidak bisa membeli merek Converse dan lebih memilih merek lain. Ciri khas dari sepatu Converse adalah bentuknya menjadi salah satu ciri khas yang kuat dari Converse. Konsistensi bentuk tus Converse dari keluaran seri pertama yaitu pada tahun 1948 membuat bentuk tus Converse menjadi ciri khas desainnya. Oleh sebab itu, jika ada sepatu yang memiliki bentuk tus serupa dengan Converse, hal itu pasti terinspirasi oleh bentuk tus pada sepatu Converse. Begitu pula dengan desain soles pada Converse memiliki konsistensi dari awal keluaran seri pertamanya sampai sekarang. Dengan konsistensi desain sol yang sangat khas membuat bagian sol pada Converse menjadi ciri khas produk tersebut. Pengaplikasian logo juga menjadi salah satu ciri khas Converse. Konsistensi memunculkan logonya pada tiap seri produknya membuat orang awam dapat mengidentifikasikan bahwa itu sepatu Converse. Logo dengan bintang pada sepatu tipe high dan logo tipe pada sepatu dan logo high pada tipe low. Warna juga menjadi salah satu ciri khas sepatu Converse. Warna basic pada sepatu Converse membuat ia time atau tidak lekang oleh zaman. Oleh karena itu, sepatu Converse harus konsisten dengan warna-warna basic pada tiap serinya. Material kanvas juga sudah melekat menjadi ciri khas sepatu Converse. Kesimpulannya, pada kasus sepatu Converse adalah adanya konsistensi sepatu Converse yang memakai material kanvas pada produknya menjadikan Converse brand pertama yang konsisten dengan sepatu Converse dibanding pesaingnya yaitu Superga, Keds, dan Vans. Brand identity secara langsung dan tidak langsung juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap sepatu Converse. Produk sepatu Converse memiliki konsistensi atribut yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan pada konsumen melalui program pemasarannya selalu konsisten. Selain itu, ciri khas dari produk ini sendiri juga sudah tertanam di pikiran konsumen. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.